Pelatih Thailand U17, saudara-saudara, yang namanya Sirisak Yodiartai itu memutuskan mundur setelah Thailand gagal lolos ke semifinal Piala AFF U17. Sementara di Konoha, pelatih Konoha Kurniawan Dwi Yulianto ini kira-kira gimana baiknya, saudara-saudara? Apakah juga didesak mundur atau kita beri kesempatan? Nah, silahkan tulis di kolom komentar ya, yang bebas tapi sopan. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Jadi begini saudara-saudara, Piala AFF U17 fase grup itu sudah berakhir, saudara-saudara. Sudah berakhir dan akan ada 4 tim yang tampil di semifinal. Menariknya, uniknya, dari 4 semifinalis itu tidak ada 2 negara tradisional, Indonesia dan Thailand. Nah, Indonesia dan Thailand gak lolos ke semifinal, saudara-saudara. Justru yang lolos adalah Laos akan melawan Malaysia dan Vietnam akan melawan Australia. Wah, Indonesia gagal lolos setelah pada pertandingan terakhir itu bermain imbang 0-0 dengan Vietnam. Harus menang, Indonesia malah mainnya kayak begitu. Terlalu banyak umpan seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Akibatnya ya 0-0, dan dengan 0-0 ya gagal lah. Poin 4, Vietnam dengan poin 7, Malaysia poin 6. Nah, sudah selesai. Malaysia menjadi runner up terbaik. Nah, itu Indonesia gagal, tetapi yang Indonesia nggak sendirian, saudara-saudara. Thailand juga gagal. Thailand, King of ASEAN Football, itu juga gagal. Thailand itu gagal setelah di pertandingan terakhir kalah dari Laos. Waduh, Laos lah yang kemudian lolos sebagai juara di grup B. Gokil Laos ini luar biasa, ini mengejutkan. Thailand sebelumnya juga dikalahkan oleh Myanmar, saudara-saudara. Thailand juga dikalahkan Myanmar setelah pada pertandingan pertama mengalahkan Filipina dengan skor yang cukup mencolok, saudara-saudara. Jadi ini adalah mungkin anomali ya, bisa dibilang anomali, bisa dibilang fenomena unik, bisa dibilang hal yang cukup aneh sedikit, bisalah, di mana 2 negara yang besar, 2 negara tradisional di Asia Tenggara, sepak bola di Asia Tenggara, Indonesia dan Thailand, sama-sama gagal lolos. Dan keduanya itu juga akan menjadi peserta Piala Asia U17 2026 bulan depan, saudara-saudara, bulan Mei di Jeddah, di Arab Saudi. Gak tahu siapa yang kayaknya udah janjian nih, siapa yang lebih dulu mengajak gagal. Apakah Indonesia, apakah Thailand? Yang jelas ini 2 negara gagal lolos, dan ada kejutan dari Malaysia itu yang sebenarnya peluangnya sudah berat sekali karena di pertandingan pertama kalah dari Vietnam, dan mereka juga gak lolos Piala Asia, dan mereka juga katanya menampilkan pemain-pemain yang usia masih muda sekali untuk persiapan Piala Asia berikutnya, edisi selanjutnya itu ternyata justru lolos. Ini luar biasa, secara mengejutkan Malaysia dan Laos lulus. Nah, Indonesia dan Thailand ini ada perbedaannya, saudara-saudara. Walaupun sama-sama gagal lolos, tetapi ada perbedaannya. Apa itu? Perbedaannya jelas ada pada pelatihnya. Sirisak Yodiartai itu adalah pelatih Thailand U17. Beda dengan Kurniawan Dwi Yulianto di Indonesia, di Konoha, Sirisak ini, Yodiartai ini memutuskan mengundurkan diri, walaupun ini hanya level U17 dan tekanan di Thailand itu tidak sebesar tekanan di Indonesia. Dia memutuskan mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban. Dia merasa gagal, walaupun sebenarnya ini hanya AFF. Karena dia bulan depan juga akan ikut Piala Asia yang sekaligus menjadi kualifikasi Piala Dunia, dan peluang Thailand sebenarnya cukup besar di Piala Asia U17, saudara-saudara, karena akan menghadapi tuan rumah Thailand, kemudian
tuan rumah Thailand, tuan rumah Arab Saudi, Tajikistan, dan Myanmar. Peluangnya ada ini, Thailand ini. Tetapi si Sirisak Yodatai ini memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab. Kesatria dia, saudara-saudara, kesatria. Kesatria dia merasa ini tanggung jawab saya tidak bisa mengelola tim ini dengan baik. Walaupun saya yang memilih pemain ini, saya sudah melatih anak-anak ini, dia bertanggung jawab. Walaupun Piala Asia itu sebentar lagi dan itu jauh lebih krusial, lebih penting, tetapi dia merasa bertanggung jawab dan memutuskan. Tidak ada yang mendesak, saudara-saudara. Tidak ada yang mendesak, tidak ada yang mengecam dia. Semuanya bisa memaklumi. Karena memang tujuannya kan di Asia, Piala Asia, lolos ke Piala Dunia. Tetapi sebagai tanggung jawab moral dia, etika dia yang tinggi, dia menjunjung tinggi etika, dia menjunjung tinggi moral bahwa dia merasa gagal. Gagal walaupun hanya di level AFF, dia memutuskan mengundurkan diri. Setelah mundur, dia juga meminta kepada supporter Thailand, kepada media, kepada fans untuk memberikan dukungan kepada pemain. Pemain harus didukung karena prospek mereka masih ada, masa depan mereka masih cerah. Sekarang tinggal Asosiasi Sepak Bola Thailand, FAT, Football Association of Thailand, pimpinan Madam Pang itu akan mencari pelatih baru U17 untuk memimpin tim ini ke Piala Asia U17, di mana mereka akan bertempur dengan tuan rumah Arab Saudi, dengan Tajikistan, dan dengan Myanmar. Dan di atas kertas sebenarnya Thailand ini peluangnya terbuka lebar untuk lolos ke Piala Dunia. Tetapi ya nasi sudah menjadi bubur, nasi sudah menjadi lontong, ya sudah. Tinggal dimakan saja. Pelatihnya saya rasa saya salut dengan pelatih ini, Sirisak ini, Yodatai ini. Dia merasa bertanggung jawab, dia mundur, dia meletakkan jabatan tanpa perlu banyak drama, tanpa perlu banyak pembelaan. Ini adalah sikap yang kesatria. Salut untuk Anda, Pak. Bagaimana dengan di Konoha, saudara-saudara? Bagaimana dengan di Konoha, saudara? Di Konoha itu tidak ada tradisi mundur. Tidak ada tradisi bertanggung jawab. Yang ada adalah lempar batu sembunyi tangan. Yang ada adalah menjilat. Bahkan sebelum Oreo itu diciptakan, Konoha itu sudah ahli dalam hal menjilat. Menjilat dan mencari kambing hitam. Jadi nggak ada tradisi mundur di Indonesia, itu nggak ada. Ambok sampai didesak, sampai di demo bertahun-tahun, berhari-hari, berjilid-jilid juga nggak akan bakal mundur. Jadi saya nggak tahu Mas Kurniawan ini gimana. Apakah dia akan mundur atau akan lanjut? Dan supporter ya terserah supporter. Apakah supporter akan meminta Kurniawan terus atau mundur? Terserah kalian. Kalau posisi saya sih, ya ini hanya U17 saja kan. Standing point saya kan sejak awal kan saya sudah jelas. Ini hanya U17 saja, nggak usah terlalu berlebihan, nggak usah terlalu dibebani. Cuma dilihat cara bermainnya saja. Dilihat cara bermainnya saja, dari situ kita bisa menilai apakah ini ada progresnya. Tetapi kalau kita melihat dari hasil pertandingan melawan Malaysia dan hasil pertandingan melawan Vietnam dan sebelumnya melawan Timor Leste, saya rasa kok cara bermainnya ini sudah mentok. Gak akan bisa dikembangkan lagi. Saya nggak tahu ya, apakah dia nggak punya taktik, pemahaman strategi, pemahaman taktik dia minim atau bagaimana, saya kurang paham. Tetapi kan kalau Anda lihat pertandingan melawan Vietnam, logikanya kan Indonesia itu harus menang. Harus menang lah. Menang berapapun skornya nggak usah dipikirkan. Menang, yang penting menang dulu. Dengan kondisinya harus menang, itu kan Anda harus menerapkan taktik, strategi yang efektif, efisien, dan bikin gol. Tapi yang terjadi, ya saudara-saudara lihat sendiri kan, masih begitu-begitu aja, nggak ada perubahan dari pertama. Pertandingan pertama, kedua, ketiga nggak ada perubahan. Pemain masih sering passing ke sini, ke sana, terlalu banyak passing, terlalu banyak ball possession, terlalu banyak itak-itik. Itu pelatih yang harus membetulkan. Pemain itu tinggal mengikuti instruksi pelatih. Pelatih ingin kau main di direct football, ya kau harus main direct football. Pelatih minta kau main keras, tendang, jegal, ya kau harus laksanakan. Itu semua arahannya dari pelatih. Kemungkinan besar saya menduga pelatihnya memang mengarahkan cara bermain seperti itu.
pelatihnya mungkin dia belajar ilmu sepak bola yang mencetak gol dengan ball possession, dengan terlalu banyak passing, dengan terlalu banyak umpan, dengan begini begitu, nanti sedikit-sedikit kalau hilang bingung, pressingnya lemah, kayak begitu. Jadi itu butuh pelatih. Masalah dia mau diganti atau tidak ya terserah PSSI dan supporter. Dan ya sebaiknya sih memang harus ada apa ya, nilai moral, nilai etika yang dijaga. Etik, kalau dia gagal ya bertanggung jawab. Bagaimana cara bertanggung jawabnya? Mundur. Kayak yang ditunjukkan oleh Thailand, kayak yang terjadi di Jepang, di Korea, itu kesatria semuanya. Mereka kesatria semuanya. Mereka kalau gagal mereka mundur. Walaupun itu hanya ajang Piala Ciki lah, kira-kira begitu. Tapi di Indonesia ya kita nggak punya tradisi itu ya. Saya harap sih Mas Kurus itu memberikan tradisi baru lah. Dengan waktu yang pendek, saudara-saudara, pergantian pelatih itu memang beresiko. Nah, ini kan sudah tanggal berapa? 20. 20 Piala Asia itu nanti tanggal 5 atau tanggal 2 atau tanggal 3, pokoknya awal Mei. Jadi mungkin hanya ada waktu jeda sekitar 2 minggu. Nah, pergantian pelatih itu tentu saja tidak akan kontraproduktif. Tetapi setidaknya Thailand itu, pelatihnya menunjukkan bahwa harga diri itu ya benar-benar ditunjukkan dengan cara dia mundur, gagal, harakiri. Itulah yang dia tunjukkan. Walaupun nanti itu sebenarnya beresiko juga. Nanti pelatih baru hanya punya waktu 2 minggu. Bagaimana itu? Nah, ini tampaknya juga yang dikhawatirkan oleh PSSI kalau dia memecat Kurniawan. Kalau dia memecat Kurniawan, ya dia mengkhawatirkan waktunya terlalu pendek. Kalaupun Kurniawan juga berpikir mundur, mungkin dia ada pikiran mundur, tetapi waktunya pendek, jadi mungkin akan lanjut aja. Jadi ini serba dilematis karena waktunya memang pendek sekali. Sekarang sudah tanggal 20, nanti Piala Asia sudah ya hitungan 2 minggu lah, nggak nyampe 2 minggu itu sudah bertanding. Tetapi kan ini sebenarnya ya saudara-saudara ya, kalau melihat cara bermainnya Indonesia, Konoha waktu melawan Timor Leste itu juga tidak bagus-bagus amat lah. Tidak bagus-bagus amat. Lebih banyak, ya golnya kan di babak pertama tuh. Babak kedua beberapa peluang nggak jadi gol. Lawan Malaysia juga sama. Ball possession kayak begitu aja. Membosankan. Jadi dinilai, kalau kan sejak awal standing point saya kan jelas. Kita tidak melihat hasil di AFF. Tetapi kita melihat dari cara dia bermain. Bagaimana dia taktik yang dia terapkan. Bagaimana strategi. Bagaimana pilihan pemain. Apakah dia punya game plan yang jelas. Plan A, plan B, plan C, plan D. Itu mainnya seperti apa? Kemudian progresnya bagaimana? Nah kan ternyata ya nggak ada sama sekali. Saya nggak melihat itu ada progres di situ. Dan itu mengkhawatirkan bagi saya saudara-saudara. Nanti kalau tim ini tampil di Piala Asia U17 saudara-saudara. Karena lawan yang akan kita hadapi itu tidak mudah. Jepang, Cina, Qatar. Jepang itu sudah pasti berat sekali. Cina mengalahkan Indonesia waktu uji coba beberapa waktu lalu. Paling Qatar itu yang sudah pasti jadi tuan. Jadi kita akan bersaing dengan Cina. Teorinya seperti itu. Dan ini tidak mudah kalau kita tidak serius, tidak membenahi skuad ini dengan... Itu saudara-saudara, sekarang terserah kepada supporter. Kalian bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian merasa Kurniawan masih bisa dipertahankan? Atau kalian merasa Kurniawan out? Sama mengikuti jejak pelatihnya Thailand yang dengan kesadaran diri sukarela mengundurkan diri. Itu terserah kalian. Nah, kalian yang mempunyai supporter itu yang punya suara, yang punya pendapat, kalian bisa mendesak ke PSSI untuk mengganti Kurniawan kalau kalian merasa dia harus diganti. Tetapi ya segala resiko harus dihitung kan. Segala resiko harus dihitung. Jadi itu terserah kalian. Tetapi bagi saya ya setidaknya Kurniawan juga harus merasa bahwa dia gagal di sini dan dia harus memperbaiki skuad ini di Piala Asia nanti. Walaupun saya pesimistis, ini tim ini akan berkembang di Piala Asia nanti mengingat lawannya yang tidak mudah.
Mengingat lawannya tidak mudah, Jepang itu sudah pasti tradisi di junior, senior bagus-bagus. Cina kita sudah punya bukti sendiri kita dikalahkan Cina. Jadi ya ini berat sekali nanti hanya mukjizat yang akan mengantarkan Indonesia ke Piala Dunia U17. Hanya mukjizat yang bisa mengantarkan Indonesia mengalahkan Jepang, mengalahkan Cina, atau mengalahkan Qatar. Ya sebenarnya nggak usah selalu menang, itu bisa lolos kalau kita misalnya mengalahkan Qatar. Kemudian nanti kita draw lawan Cina, ya potensi lolos ada. Karena saya yakin Jepang pasti akan menang. Menang terus semua, dia akan menyapu 3 pertandingan. Jadi harus cerdik-cerdik lah. Sepak bola ini seperti orang main catur sebenarnya. Seperti orang berpolitik. Nah, harus ada cerdik. Harus ada manuver-manuver yang cerdik, tidak selalu harus mengandalkan otot, tidak selalu harus mengandalkan fisik, tidak selalu harus berlari. Jalan aja, kalau nanti pada akhirnya bisa mencetak gol, ya itu nggak masalah. Messi lihat, main bola jalan-jalan santai, tapi begitu dapat peluang langsung gol. Nah itu, jadi itu. Sepak bola itu permainan main games. Nah, kalau kata Jose Mourinho, main game, permainan pikiran. Permainan otot, jadi tidak harus selalu mengandalkan otot, tetapi juga harus cerdik, khususnya dalam pertandingan. Dan ya semoga ini nanti ada solusi, dan ya kita berharap ada mukjizat lah. Ada mukjizat nanti di Piala Asia U17 sehingga rekor Indonesia lolos ke Piala Dunia itu tidak terputus hanya 2 edisi saja, tetapi bisa lanjut hat-trick. Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari mana? Zimbabwe sampai Vanuatu, dari Santa Fenang sampai kota Kinabalu. Semua sudah kita ulas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita cangkeman, saudara-saudara. Kita hari ini tadi bicara tentang Piala AFF. Piala AFF U17 yang sudah menyelesaikan fase grup. 4 tim terbaik Asia Tenggara di level U17 akan tampil di semifinal. Vietnam akan bertemu dengan Australia, Malaysia akan bertemu dengan Laos, dan Indonesia bersama dengan Thailand gagal lolos. Ini sebuah anomali. Anomali. 2 tim terbaik di Asia Tenggara tidak lolos ke semifinal, walaupun itu hanya di level U17. Sebaliknya, Malaysia yang pada pertandingan pertama dibantai Vietnam pada akhirnya lolos dari lubang jarum. Sementara Laos yang selama ini kita kenal sebagai tim mediocre, sebagai bulan-bulanan, sebagai lumbung gol, akhirnya mampu lolos ke semifinal menyingkirkan Thailand. Ini luar biasa, saudara. Dan yang menarik adalah bahwa pelatih Thailand, saudara-saudara, Sirisak Yodiartai itu memutuskan mundur sebagai pelatih Thailand U17, walaupun awal bulan depan, tanggal 5 itu sudah ada Piala Asia U17. Dan Thailand akan bermain bersama Arab Saudi, Tajikistan, dan Myanmar di Piala Asia U17. Itu sebagai kualifikasi Piala Dunia, dan dia menyatakan mundur sebagai bentuk tanggung jawab moral dia, sebagai bentuk kesatria, saudara-saudara. Gagal dalam tugas, mundur. Sementara di Konoha gak jelas apakah Kurniawan akan mundur, ataukah akan dipertahankan, ataukah akan dipecat, atau justru akan ditunjuk sebagai pelatih pengganti John Hetman di timnas senior. Kita nggak tahu itu, karena di Indonesia itu nggak ada tradisi mundur. Di apapun segala bidang, bukan hanya di olahraga, di politik, di pemerintahan, itu tidak ada tradisi mundur kalau dia gagal. Yang ada justru bersilat lidah, bermanuver, menjilat. Nah, kayak begitu, saudara-saudara. Bahkan sebelum ada Oreo, Indonesia, Konoha ini sudah pinter, sudah ahli dalam hal jilat-menjilat. Nah, ini
Sangat disayangkan sekali, terserah kepada saudara-saudara semua, terserah pada supporter, pada penonton, komentator gadungan, apakah kalian masih yakin Kurniawan akan bisa membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar, bebas, yang penting sopan. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini, saudara-saudara. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, wajar kalau gadungan itu salah, tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja, skip, jangan ditonton. Tetapi jangan nyampah, jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola, kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial komentator gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!